Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kesempatan kali ini di pertemuan 5 kita akan membahas tentang metode transportasi ya. Khususnya adalah metode transportasi stepping stone ya. Nah, kemarin sudah ada beberapa video untuk mengerjakan metode stepping stone ini ya. Jadi kita akan membahas tentang tugas yang sudah kemarin kalian kerjakan. Jadi sebelumnya, metode transportasi itu adalah suatu teknik atau metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk menentukan pola distribusi sejumlah objek dari beberapa daerah asal menuju ke sejumlah daerah tertentu guna meminimalkan biaya distribusi gitu. Jadi katakanlah misalnya adalah PT Sido Muncul. Pabriknya ada di Semarang, kemudian pasti mereka kan melakukan pendistribusian ke berbagai daerah ya, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, pokoknya di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri gitu. Nah, nanti kita bisa formulasikan. Jadi untuk mencapai biaya paling rendah itu nanti gimana formulasinya? Apakah nanti misalnya di Kabupaten Demak itu nanti pendistribusiannya itu berapa pieces gitu misalnya, berapa produknya, kemudian misalnya ke Kudus berapa, kemudian kalau di daerah Jawa Timur berapa. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, teknik ini hanya dapat digunakan bila objek yang ingin didistribusikan identik atau sejenis ya. Asumsinya adalah sejenis. Jadi misalnya adalah PT Sido Muncul itu kan misalnya tolak angin gitu ya. Jadi cuma satu jenis. Kita bisanya adalah mengkalkulasikan pendistribusian itu ketika produknya adalah satu sejenis gitu ya. Karena hanya produk yang sejenis sajalah yang dapat secara bebas dipindahkan dari dan ke daerah manapun sehingga tersedia beberapa pilihan pola distribusi dengan biaya yang berbeda. Nah, kemudian dalam metode transportasi ini perlu pendefinisian yang jelas tentang ukuran unit produk. Jadi produknya ada berapa gitu. Agar penghitungan biaya distribusinya akurat. Nah, kegunaannya itu yang pertama untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Ya, asumsinya adalah tadi tolak angin ya, tolak angin. Didistribusikan maksudnya ke misalnya ke Demak berapa, ke Kudus berapa, ke Pati berapa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menentukan lokasi pabrik di mana harus dipilih beberapa lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang ada. Jadi misalnya pabriknya itu ada 3 ya, misalnya di Indonesia pabriknya ada 3 misalnya. Jadi untuk misalnya ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Jawa Barat misalnya. Nanti untuk di Jawa Tengah pendistribusiannya mungkin nanti biayanya lebih rendah ketika disuplai oleh pabrik yang di Jawa Tengah gitu. Misalnya nanti daerah Jawa Timur disuplai oleh pabrik Jawa Timur dan lain sebagainya gitu ya. Nanti tergantung biaya dan juga perhitungannya. Nah, kemudian digunakan bila perusahaan yang punya beberapa pabrik dan beberapa gudang bermaksud menambah kapasitas satu pabriknya atau realokasi pelayanan dari setiap pabrik serta penambahan pabrik atau gudang baru. Itu adalah kegunaan metode transportasi. Nah, kemudian data yang digunakan dalam penggunaan model transportasi itu ada satu, yang pertama tiap-tiap sumber beserta kapasitas atau penawaran per periode. Jadi misalnya pabrik yang ada di Jawa Tengah itu kapasitas memproduksinya berapa gitu. Kemudian yang di Jawa Timur berapa dan sebagainya. Kemudian ada tiap-tiap tujuan beserta permintaan. Jadi misalnya nanti dikirim ke Demak, permintaan Demak itu berapa gitu. Kemudian permintaan Kudus berapa gitu ya. Kemudian biaya pengiriman per unit dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Jadi misalnya biaya ke Demak berapa, kemudian biaya ke Kudus berapa, itu harus ada datanya. Gitu. Jadi nanti hitungnya biar lebih akurat. Ya, jadi itu ada syarat-syaratnya. Kemudian metode pemecahan untuk metode transportasi itu yang pertama kita kan solusi variabel awalnya itu pakai yang pertama ada
metode pojok kiri atas atau northwest corner, kemudian ada biaya terkecil least cost, kemudian ada Vogels approximation method atau FAM ya. Nah, metode ini itu dinilai masih belum optimal, maka langkah selanjutnya itu menentukan solusi feasible optimal. Ada dua metode, yang pertama ada metode stepping stone dan kemudian ada metode modification distribution ya. Ini akan kita bahas ke pertemuan yang akan datang ya, ini sama Vogel. Jadi yang pertama, kali ini kita akan bahas tentang metode stepping stone ya. Kita langsung pembahasan ke tugas yang kemarin udah kalian kerjakan. Jadi soalnya adalah sebuah negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik. Pabriknya adalah A, B, C dengan kapasitas 150 ton, 80 ton, dan 70 ton yang akan dikirim ke 3 pasar, yaitu pasar V, pasar W, dan pasar Z. Dengan kebutuhan masing-masing 120 ton, 90 ton, dan 90 ton. Biaya pengirimannya itu seperti pada tabel, jadi ini adalah pabriknya ABC, kemudian ini pasarnya VWZ. Ini adalah penawaran atau kapasitas yang bisa diproduksi oleh pabrik, kemudian ini adalah permintaan pasar ya. Jadi pasar V itu permintaannya adalah 120 ton dan seterusnya. Nah, solusi feasible awal itu menggunakan metode northwest corner, kemudian dioptimalkan menggunakan metode stepping stone. Oke, kita langsung ke penyelesaian ya. Langkah pertama yaitu menentukan alokasi dengan menggunakan metode northwest corner atau sudut kiri atas ya. Nah, tabelnya seperti ini. Pertama, tabelnya kan seperti ini ya, ini biaya masih kosong, maka kita pertama adalah pakai metode northwest corner. Jadi syaratnya adalah dimulai dari sudut kiri atas ya. Di sini ya, ini kan kiri paling atas. Maka di sini itu pasar dari pabrik A ke pasar V. Pasar V itu membutuhkan 120 ton, kapasitasnya ada 150. Maka kita langsung isi aja 120 ya. Di sini langsung kita isi 120. Karena permintaannya adalah 120. Maka di sini masih 30 ya, karena sudah diminta oleh pasar V. Ya, jadi di sini penawarannya masih 30. Maka kalau sudah ini terisi, maka kita geser ke sebelah kanannya ya. Ke sebelah kanannya ternyata kan di sini masih ada 30, maka kita tuliskan di sini langsung 30 ya. Permintaannya adalah 90. Maka kalau sudah diisi 30, maka di sini harusnya masih 60. Nah, di sini udah nggak bisa karena penawarannya kapasitas gudangnya pabriknya udah habis, maka di sini udah pasti nggak bisa ya. Jadi pabrik A udah nggak mungkin lagi mensuplai pasar Z. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Ke bawahnya karena ini udah full, udah 120 di pasar V ini, maka pabrik B dan C ini udah pasti udah nggak usah supply karena udah diisi oleh pabrik A. Jadi sini udah nggak bisa. Kemudian lanjut ke kanannya. Tadi pabrik A sudah mensuplai pasar W sebanyak 30, padahal permintaannya adalah 90. Maka kita langsung tuliskan di sini adalah 60. Ya. Pabrik B itu kapasitasnya adalah 80. Di sini udah untuk mengisi untuk mengisi pasar W, maka tinggal 20 ya. Tinggal 20, maka kita geser ke kanannya lagi, ke pasar Z. Nah, ke pasar Z 20, maka ini habis ya, karena udah digunakan untuk ke pasar W dan Z, 60 dan 20. Kemudian kita ke bawahnya lagi, ini udah nggak bisa karena udah disuplai di sini. Kemudian ini juga udah habis, karena 90 permintaannya udah diisi ke pabrik A dan pabrik B. Kemudian kita geser lagi. Nah, karena pasar Z ini permintaannya adalah 90, baru disuplai oleh pabrik B sebanyak 20, maka sisanya 70 adalah disuplai dari pabrik C, maka 70 ini juga udah habis, 90 udah habis. Nah, kurang lebih seperti ini.
ya pendistribusiannya. Maka kita cari biayanya. Jadi sel AV, ini adalah sel ya, sel AV adalah 120, biayanya adalah 10. Kemudian sel AW ini 30 ton, biayanya adalah 5. Ini dalam ribuan ya. Dan seterusnya sampai ke sel CZ ya, 70, biayanya adalah 10. Jadi ini adalah isinya, kemudian ini biayanya kita kalikan, totalnya adalah 2.890 dalam ribuan, maka ini adalah 2.890.000 ya. Ini adalah total biaya minimum ketika kita menggunakan metode Nator's Corner. Nah, selanjutnya pada tahap pertama ini kan dinilai belum optimal ya, maka kita lanjut ke metode stepping stone. Nah, langkah selanjutnya itu kita lihat sel yang kosong ya, di sini yang kita XX ini, yang X merah ini adalah sel yang kosong ya. Sel yang kosong ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sel yang kosong. Nah, dari sel kosong tersebut, kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam ya, boleh searah atau berlawanan. Kemudian lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut, dimulai dari sel yang kosong. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, positif, dan seterusnya. Maka yang pertama kita ke sel AZ dulu ya. Yang pertama ini, kita ke sel AZ. Oke. Ini adalah sel AZ ya, dimulai dari sini ya. Ini sel AZ. Saya pakai yang metode yang berlawanan jarum jam ya. Jadi kita ke kiri yang pertama. Ke kiri, karena ada loncatan, kita aman ya. Kita harus meloncat pada batu ya. Batu itu asumsinya adalah yang ada nilainya ya. Yang saya blok warna ungu adalah batu. Yang kosong ini adalah air ya. Jadi kita nggak boleh melompat di air. Kita harus melompat ke batu. Ya, ke kiri ada batu, kemudian ke bawah ada batu juga, kemudian ke kanan dan balik lagi ke sel AZ. Syaratnya adalah harus balik ya, harus balik lagi ke sel yang awal ya. Jadi yang awal ini nilainya adalah positif, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian negatif ya. Harus selalu selang-seling ya, dimulai dari positif. Nah, kalau sudah begitu, kita cari ya biayanya. Biayanya ini maka yang pertama dimulai dari AZ, maka 5, karena ini positif, berarti 5 dikurangi 5, ke bawah ditambah 10, kemudian dikurangi 12 ya. Seperti ini, hasilnya adalah min 2. Kemudian kita ke sel berikutnya yang masih kosong adalah sel BV ya. BV kita ke kanan, ada batu ya, terus ke atas, kemudian ke kiri, kemudian balik lagi ke sel BV. Jadi ini pertama dimulai dari plus, kemudian negatif, dan seterusnya. Maka kita lihat hitung biayanya, jadi plus ini adalah 15, kemudian dikurangi 10, kemudian ditambah 5, kemudian dikurangi 10, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah kita ke sel kosong selanjutnya, yaitu sel CV ya. Sel CV ini kita loncat, jadi sampingnya adalah air, kemudian atas juga air, kita miring nggak boleh ya, syaratnya harus searah. Maka kita langsung lompat ke sel CZ ya, karena yang ada batunya adalah ini. Kemudian kita mau kemana? Ke atas ya, karena batunya adalah ke atas. Kemudian ke atas juga nggak bisa karena air, maka kita ke kiri ya. Ke kiri lagi juga nggak bisa karena ini air, maka kita ke atas yang ada batunya. Kemudian kita ke kiri ada batunya juga, kemudian kita balik lagi ke sel CV ya. Nah, maka ini adalah positif, yang pertama dimulai dari positif, kemudian negatif, positif, dan seterusnya, sampai negatif lagi ya. Nah, maka dari itu kita hitung biayanya dari 3 dikurangi 10, ditambah 12, dikurangi 10, ditambah 5, dikurangi 10 ya, sesuai dengan posisi negatif dan positifnya. Maka kita lihat hasilnya adalah min 10. Nah, kalau sudah berarti kita lanjut ke sel kosong berikutnya, yaitu sel PZ.
sel CW ya, kita sel CW yang masih kosong ini, maka kita ke kanan, ini ada batu-batunya, maka kita langsung aja ke kanan, kemudian ke atas, kemudian ke kiri, dan juga balik lagi. Dimulai dari posisi positif, kemudian lanjut sampai ini negatif. Hasilnya adalah 9 karena ini positif, kemudian min 10 plus 12 min 10. Hasilnya adalah 1. Nah, kita rangkum. AZ adalah nilainya tadi min 2, kemudian BV 0, CV min 10, dan juga CW-nya 1. Nah, kita lihat ternyata ada nilai negatif, ada 2, yaitu min 2 dan min 10. Nah, karena terdapat hasil negatif, maka alokasikan produk dari nilai negatif terbesar tersebut dilihat dari isi sel. Nah, tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang dimiliki nilai terkecil ya. Jadi kita lihat yang punya negatif terbesar yaitu sel CV. Kita lihat sel CV. Nah, ini adalah sel CV. Formulasinya adalah seperti ini. Nah, kita lihat dari isi-isi sel yang saya blok warna ungu ini, yang terkecil adalah mana? Kita lihat ada 70, ada 20, ada 60, 30, dan 120. Oh, ternyata yang terkecil adalah 20 ini. Maka nanti caranya adalah kita kurang dan kita tambahkan sesuai dengan tanda-tanda yang sudah kita kasih ya tadi. Jadi di sini adalah plus, maka kita plus 20 ya, karena nilai terkecilnya adalah 20, maka kita kasih di sini 20, kemudian ini min berarti 70 min 20, kemudian ini plus, maka 20 plus 20, di sini min, maka 60 dikurangi 20, di sini plus, maka 30 ditambah 20, kemudian di sini min, maka 120 dikurangi 20 ya. Seperti ini ya, CV adalah 0 plus 20 sama dengan 20 sampai terakhir ini. Nah, kalau sudah kita ketahui angka-angka yang baru setiap selnya, maka kita masukkan ke dalam tabel lagi ya. Maka akhirnya adalah seperti ini. Isi-isi selnya berubah seperti ini karena udah kita kurangkan dan kita tambahkan dengan angka terkecilnya yaitu 20. Nah, selanjutnya kita hitung biayanya berapa nih ya. Jadi 100 dikali biayanya 10, kemudian 50 dikali biayanya 50, dan seterusnya sampai sel CZ ya. Maka kita ketahui, oh ternyata adalah biayanya adalah 2.690, lebih kecil dari yang kita pakai metode Northwest Corner di atas tadi ya. Nah, pertanyaannya, apakah sudah optimal gitu kan? Ternyata belum, karena masih ada nilai negatif ya tadi. Nilai negatifnya ada 2, min 2 dan min 10. Maka kita lanjut iterasi selanjutnya. Nah, kita cek, karena pada tahap pertama masih ada yang bernilai negatif, maka lakukan langkah yang sama dengan mengulangi dari langkah nomor 2 sampai hasil perhitungan biayanya itu tidak ada yang negatif, gitu asumsinya. Maka kita lanjut dengan formulasi isi sel yang seperti ini, maka kita lanjut lagi dengan cara kita lihat sel-sel yang kosong. Di sini ada AZ, ada BV, kemudian ada CW, ada 3 sel yang kosong. Maka kita pertama langsung ke AZ aja ya. Langsung ke AZ, maka formulasinya seperti ini, dimulai dari sini kita ke kiri, ke bawah, kemudian ke samping, balik lagi, posisinya plus, kemudian negatif, dan seterusnya. Kita lihat. Hasilnya adalah min 2, masih ada negatif. Maka kita nanti harus iterasi lagi ya berarti. Kemudian kita ke sel selanjutnya yang masih kosong, ada BV, kita ke kanan, kemudian ke atas, ke kiri, dan juga ke bawah. Sama, kita pertama positif, kemudian negatif, dan seterusnya. Kita hitung biaya-biayanya sesuai dengan tanda-tanda ini, maka kita lihat hasilnya adalah 0. Ya. Nah, kita udah ke sel BV, kemudian kita ke sel ini ya, CW ya. Kita ke sel CW, maka kita ke kanan, ke atas, kemudian ke kiri, balik lagi. Ini plus, kemudian negatif, plus, negatif. Biayanya kita hitung sesuai dengan tanda-tandanya, maka hasilnya adalah 1.
Ya, kita rangkum, AZ ada min 2, BV ada 0, dan CW ada 1. Maka kita lihat nilai terkecil, atau yang terkecil adalah di sel AZ. Nah, ini adalah sel AZ. Kemudian kita lihat nih, sel AZ ini kan angka-angkanya ada 3, ini ada 50, ada 40, dan 40. Maka yang terkecil adalah 40 ya selnya. Maka nanti kita tambah dan kurangkan dengan 40. Jadi dimulai dari sini plus berarti 0 plus 40, kemudian 50 min 40, kemudian 40 plus 40 juga, kemudian 40 min 40. Maka hasilnya ini ya, seperti ini, 40, 10, 80, dan 0. Kita masukkan ke tabel yang baru. Ini adalah yang sudah kita utak-utak selnya ya, dengan kita mengurangi dan menambahkan dengan angka terkecilnya 40 tadi. Nah, seperti ini maka kita langsung cari biayanya. Nah, biayanya adalah 2.610. Oh, ternyata lebih kecil lagi dari yang iterasi yang awal tadi. Tapi apakah sudah optimal lagi? Jawabannya belum ya, karena masih ada nilai negatif ini tadi ya. Nilai negatif ada AZ di sini. Maka kita lanjut ke iterasi selanjutnya ya. Dengan formulasi tabel yang seperti ini, kita cari sel yang kosong. Oh, ternyata ada di BV, kemudian ada di BZ, kemudian ada di CW. Maka kita yang pertama kita ke BV dulu ya. Ke BV, oke, kita ke BV. Oh, ternyata lompatan ke kanan ya, karena ini sekelilingnya ada batu, maka kita langsung aja ke kanan, kemudian ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Formulasinya pertama adalah positif dulu, kemudian negatif, positif, negatif. Biaya-biayanya kita hitung sesuai dengan tanda-tandanya, maka kita dapat angka 0 ya. Angka 0, kemudian kita lanjut ke sel yang kosong berikutnya, yaitu BZ ya. Kita ke BZ ini, kita lanjut langsung ke atas ya, ke atas, kemudian kita ke kiri, kemudian kita ke bawah, balik lagi ke BZ. Formulasinya dimulai dari positif ya. Kemudian biaya-biayanya kita hitung. Kita nggak ke bawah ya, karena di sini di air, jadi kita ke atas saja ya, yang aman, ada batu-batunya. Nah, kita bisa ketahui nilai-nilainya, nilai biayanya adalah 2. Oh, ternyata positif ya, udah 2 positif. Kemudian kita lanjut ke sel yang kosong selanjutnya, yaitu di CW ya, di sini. Di sini ya, di sini. Kemudian langsung aja kita ke atas. Kalau kita ke atas, kemudian ke samping kiri, ke bawah lagi, kemudian balik lagi ke sel CW ya. Dimulai dari positif, positif, dan negatif. Kita hitung biayanya sesuai dengan tandanya. Maka 9 dikurangi 5, ditambah 10, dikurangi 3, maka hasilnya adalah 11. Nah, ini hasilnya ada 0, ada 2, dan 11. Oh, ternyata ini udah nggak ada nilai yang negatif nih. Berarti ini udah tanda-tanda bahwa ini adalah optimal. Nah, selanjutnya kita cari biaya yang paling rendah itu ada di BV ya. Kita lihat formulasi BV tadi gimana. Oh, gini. Maka yang dilalui oleh lompatan-lompatan ini, batu-batunya ini, angka-angkanya yang paling kecil berapa? Oh, ternyata 10 ya. Angkanya kan ada 100, 10, dan juga 80. Maka ini adalah yang paling kecil. Maka ini nanti ditambah 10, kemudian dikurangi 10, kemudian ditambah 10, kemudian dikurangi 10. Maka seperti ini ya. BV 0 ditambah 10, yaitu 10. Kemudian BW 80 dikurangi 10, dan seterusnya. Ini adalah hasilnya. Maka kita dapat hasilnya seperti ini ya. Sel-selnya sudah kita isi sesuai dengan perhitungan yang sudah kita tambah dan kurangkan dengan angka 10. Nah, selanjutnya kalau sudah kita ketahui, maka kita lanjut ke cari biayanya. Ya, kita lanjut cari biayanya sesuai dengan sel yang sudah kita perbarui tadi. Yang pertama ada sel AV, ada 90 ton. Biayanya adalah 10 ya, kita isi, ini isinya, kemudian ini biayanya sesuai dengan tabel ini. Totalnya adalah 2.610. Oh, ternyata sama.
seperti iterasi sebelumnya. Maka karena pada tahap 3 ini kan udah nggak ada nilai negatif ya biayanya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan biaya yang paling minimum, maka ketiga pabrik akan mengirimkan pupuknya dengan formulasi sebagai berikut ya. Pabrik A mengirimkan ke pasar V sebanyak 90 ton ya. Pabrik A 90 ton ke pasar V, kemudian dia harus supply juga ke pasar W senilai 20 ton, kemudian ke pasar Z senilai 40 ton ya. Jadi pabrik A ini harus mensuplai ke pasar itu tiga-tiganya harus disuplai ya dengan formulasi 90, 20, dan 40. Kemudian pabrik B itu harus mengirimkan pupuknya ke pasar V sebanyak 10 dan ke pasar W sebanyak 70 ya. Dia nggak usah kirim pupuknya ke pasar Z ya. Kemudian untuk pabrik C dia harus setor pupuknya ke ke pasar V senilai 20 ton, di pasar W nggak usah di story, tapi dia juga harus store ke pasar Z senilai 50 ton. Asumsinya itu adalah biaya terkecilnya kita dapat 2.610 ya. Begitu. Nah, karena nilai biayanya adalah 2.610 sama dengan iterasi sebelumnya, maka boleh aja pakai formulasi yang tadi iterasi sebelumnya ya. Gitu. Jadi asumsi untuk transportasi metode stepping stone itu bisa optimal ketika biaya-biaya yang sudah dihitung itu sudah tidak ada yang negatif begitu. Maka langkahnya selesai, kita sudah ketahui biaya yang paling minimum itu didapat senilai 2.610.000 karena ini dalam ribuan ya. 2.610.000, asumsi formulasi untuk pengirimannya adalah seperti ini. Nah, metode stepping stone selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi saya, bisa lewat grup atau WA pribadi saya ya. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.